Pemkab Sika mengambil langkah kuratif dengan membangun ruang isolasi khusus pasien terpapar COVID-19. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada peningkatan status kondisi orang dalam pemantauan atau ODP menjadi pasien dalam pengawasan atau PDP. Pembangunan dimaksud berupa renovasi Asrama Putra Rumah Sakit Umum TC Hillers Maumere menjadi ruang isolasi sesuai standar WHO. Pekerjaan yang menelan biaya kurang lebih 300 juta tersebut dikerjakan secara swadaya oleh berbagai elemen lintas sektor serta instansi. Bu, ini dalam proses pengerjaan melibatkan siapa saja ini? Ini kita yang pertama TNI Polri, dari TNI Polri kemudian Tagana, ada relawan juga, kemudian teman-teman dari 3 instansi, Dinas PU, Dinas Perumahan, juga dari rumah sakit. Itu yang terlibat di sini dari pihak-pihak itu. Ada juga dari beberapa, kalau yang lain tenaga-tenaga tukang profesional yang kita pakai. Kira-kira ini luasnya berapa dan nanti ada fasilitas apa saja, berapa ruangan? Kalau bangunan ini sendiri kan awalnya itu luas secara keseluruhan saya kurang update, tapi bangunannya untuk di dalam tuh kamar yang kita siapkan ada 15 kamar yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas MCK sendiri, jadi masing-masing kamar. Ini memang rehab berat karena kondisi bangunan awal itu harus kita sesuaikan dengan syarat dari WHO terkait ruang isolasi, seperti itu. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan juga soal standarnya? Instalasi listrik, kemudian air, itu juga mengalami perubahan total. Kemudian itu yang urgen, terus fasilitas kamar mandinya. Kemudian ada persyaratan lantai itu juga masih dipertimbangkan untuk kita ganti karena ini waktunya harus cepat. Lantai itu juga ada persyaratan tidak boleh sampai ada celah yang bisa kuman itu masuk kan, jadi harus granit yang memang permukaannya itu tanpa celah. Nah ini yang posisi sekarang kita masih apakah 4 hari ini bisa dengan itu tidak. Terus masih ada lagi persyaratan lain yang memang untuk kondisi kita belum bisa kita penuhi. Contoh seperti tembok harus vinil, itu pun juga akan makan waktu kan. Sekarang kita kejar fungsinya dulu untuk bisa dimanfaatkan. Ini kira-kira kapan bisa diresmikan? Targetnya selesai, kami dikasih target Pak Bupati hari Sabtu. Kami maksimalkan itu, mudah-mudahan Senin itu sudah bisa selesai semua. Sementara itu Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo yang melakukan pemantauan langsung di lokasi pada Kamis 26 Maret mengatakan bahwa distribusi alat pengaman diri atau APD sangat ketat karena ketersediaannya yang sangat terbatas. Untuk Provinsi NTT saat ini stoknya ada di Kupang dan akan didistribusikan pada rumah sakit rujukan hanya sesuai kebutuhan. Fasilitas di rumah sakit seperti APD atau alat pengaman diri itu apakah sudah cukup untuk memperkirakan kasus ini bisa positif atau seperti apa nanti ke depan? Ya, untuk fasilitas ini saya ketahui bahwa ini menjadi masalah di negara kita. Ya, tidak semua tempat untuk Jakarta saja sangat terbatas. Ya, tetapi pemerintah tetap berusaha ya untuk mendatangkan dari luar. Untuk sementara di wilayah NTT stoknya ada di provinsi. Ya, ketika rumah sakit rujukan ya mengalami kesulitan, alatnya langsung diterbangkan dari provinsi. Jadi karena terbatas sehingga pendistribusiannya secara ketat juga sesuai dengan kebutuhan. Bupati Robi Idong pun menjawab keresahan publik yang mendesak agar akses jalur transportasi segera ditutup. Ia menegaskan bahwa hal demikian merupakan kebijakan pusat dan itu sudah ada protapnya. Saat ini, yang harus dilakukan adalah memperbanyak pengawasan serta pemeriksaan di beberapa titik jalur transportasi yang ada. Apakah ada kebijakan untuk menutup arus keluar masuk lewat transportasi darat atau laut dan udara? Ya, untuk lockdown itu adalah keputusan pusat ya oleh Bapak Presiden. Kita melakukan kebijakan physical distancing, ya jaga jarak, sehingga pada pintu masuk dan keluar wilayah Kabupaten Sika kita lakukan perketatan ya, pemeriksaan para penumpang yang masuk keluar, ya juga pendataan dan mereka kita awasi. Untuk menentukan status itu, apakah sudah diberikan wewenang khusus untuk setiap kepala daerah bisa menentukan sendiri atau dari pusat, Pak? Untuk status itu ada protapnya. Ya, kita juga hari ini akan mengeluarkan protokolernya karena pemeriksaannya ini harus terpusat di Jakarta. Jadi kita harus menggunakan apa yang bisa kita lakukan. Jadi dengan cara-cara memperhatikan
para penumpang atau masyarakat yang keluar masuk, ya kita periksa dengan gejala-gejala awal itu kita tetapkan dulu sebagai orang dalam pengawasan. Ya, sedangkan pemeriksaan apakah dia positif atau negatif, nah ini harus di Jakarta. Mungkin ada langkah tegas untuk masyarakat yang sejauh ini masih melakukan aktivitas di luar rumah padahal sudah dihimbau. Ya baik, saya menghimbau kepada segenap masyarakat Kabupaten Sika yang saya kasihi, ikutilah, patuhilah arahan pemerintah. Ya, karena kami sudah kaji secara baik, secara teknis, secara terintegrasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga kebijakan-kebijakan tingkat lokal. Jadi patuhilah, kita bisa mencegah ya penyebaran COVID-19 dengan cara kita mengisolasi diri kita masing-masing di rumah masing-masing. Kalau tidak penting ya untuk keluar dari rumah, jangan lakukan. Ya, kita berdiam di rumah itu lebih aman. Terutama bagi mereka yang sakit, sebaiknya memeriksakan diri pada pelayanan-pelayanan kesehatan yang terdekat di wilayah Kabupaten Sika. Demikian laporan kami, mari tetap berdiam diri di rumah, turuti himbauan pemerintah jangan panik namun selalu waspada. Saya Ati Kartikawati, MBC TV.